Ini video untuk kelas 8, lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kita masih ada di bab sistem pernafasan manusia. Dan yang akan kita bahas kali ini, mekanisme pernafasan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Proses pernapasan pada manusia itu berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama itu pernafasan luar atau eksternal, dan yang kedua ada pernafasan dalam atau internal. Pernafasan luar atau eksternal itu merupakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dengan darah. Jadi pada proses itu karbon dioksidanya akan meninggalkan darah, sedangkan oksigen itu akan masuk ke darah secara difusi. Kemudian oksigen itu akan berikatan dengan protein dalam darah yang dinamakan hemoglobin atau Hb yang akan membentuk oksihemoglobin. Reaksinya seperti ini. Jadi hemoglobin berikatan dengan O2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan HbO2. Selanjutnya ada pernapasan dalam atau internal. Pernapasan dalam ini merupakan proses pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada proses ini, darah itu akan masuk ke jaringan tubuh ya. Kemudian oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke jaringan tubuh. Reaksinya seperti yang bisa kalian lihat, HbO2 itu menjadi Hb plus O2. Kemudian di sini bisa kalian lihat ada gambar mekanisme difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasannya ya. Jadi ketika kita sedang bernafas, itu di sana akan berlangsung dua mekanisme. Yang pertama menghirup udara dan yang kedua menghembuskan udara. Menghirup udara itu disebut juga dengan inspirasi atau inhalasi, sedangkan menghembuskan udara disebut juga dengan ekspirasi atau ekshalasi. Dalam mekanisme pernafasan ini akan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Apa sih diafragma itu? Diafragma itu otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Mekanisme pernapasan itu ada dua, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita bahas yang pernapasan dada terlebih dahulu. Yang paling berperan ketika kita bernapas dengan menggunakan pernapasan dada itu adalah otot antar tulang rusuk. Oke, sekarang apa yang akan terjadi ketika kita menarik nafas atau proses inspirasi? Yang pertama, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Kemudian tulang rusuk naik, rongga dada membesar sehingga tekanan udara rongga dada menjadi kecil. Kemudian udara akan masuk ke paru-paru. Nah, kemudian bagaimana ketika kita menghembuskan nafas dengan pernafasan dada? Nah, pada proses ekspirasi atau penghembusan nafas, ini otot antar tulang rusuk luarnya relaksasi. Kemudian tulang rusuknya turun, rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udara rongga dada menjadi besar. Kemudian udara bisa keluar dari paru-paru. Itu untuk pernafasan dada ya. Ini ada ilustrasi gambarnya, bisa kalian lihat. Pada proses inspirasi, otot tulang rusuknya akan naik sehingga rongga dadanya akan mengembang atau membesar. Jadi volume udara di rongga dada itu akan mengecil sehingga udara bisa masuk ke paru-paru. Sedangkan ketika ekspirasi atau menghembuskan nafas, otot tulang rusuknya itu relaksasi sehingga rongga dadanya akan mengempis atau mengecil. Volume rongga dadanya akan membesar sehingga udara bisa keluar dari paru-paru. Oke, pernafasan dada sudah, sekarang kita masuk ke pernapasan perut. Kalau pernapasan perut, ini yang paling berperan adalah otot diafragma. Yang pertama, ketika proses inspirasi, yang terjadi adalah otot diafragmanya akan kontraksi, kemudian diafragmanya akan mendatar, kemudian volume rongga dada akan membesar sehingga tekanan udara rongga dada jadi kecil, sehingga udara bisa masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma relaksasi, kemudian diafragmanya jadi melengkung, kemudian rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udara rongga dada membesar, sehingga udara itu bisa keluar dari paru-paru. Nah, gambarnya, ilustrasi gambarnya bisa kalian lihat di sana. Bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut. Pada proses inspirasi, otot diafragmanya akan kontraksi, diafragmanya mendatar, volume rongga dadanya membesar sehingga tekanan udara rongga dadanya jadi kecil.
Kemudian udara bisa masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi atau penghembusan nafas, otot diafragmanya relaksasi, diafragmanya melengkung, rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udara rongga dadanya membesar. Kemudian udara bisa keluar dari paru-paru. Baiklah, sekarang kita masuk ke frekuensi pernapasan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yang pertama adalah umur. Jika kita perhatikan, bayi itu punya frekuensi pernapasan yang lebih cepat daripada orang dewasa. Karena apa? Karena bayi itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga dia butuh energi yang lebih banyak. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan karena ukuran paru-paru dari laki-laki itu lebih besar daripada paru-paru perempuan. Faktor yang ketiga adalah posisi tubuh. Posisi tubuh dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Sebagai contoh, kapasitas paru-paru saat duduk berbeda dengan kapasitas paru-paru saat berdiri. Pada posisi duduk, abdomen akan menekan diafragma sehingga paru-paru akan mengecil. Faktor keempat adalah tinggi dan berat badan. Ukuran tubuh tentu mempengaruhi kapasitas paru-paru. Makin tinggi tubuh seseorang, akan makin besar kapasitas paru-paru. Begitu pula makin berat badan seseorang juga akan semakin besar kapasitas paru-parunya. Faktor berikutnya adalah aktivitas. Makin berat aktivitas tubuh, maka akan makin besar kapasitas paru-paru. Contohnya ya, seorang atlet yang sering berolahraga memiliki kapasitas paru-paru lebih besar daripada seseorang yang jarang melakukan olahraga. Faktor yang terakhir adalah pola hidup. Pola hidup itu juga bisa mempengaruhi kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru seorang perokok itu lebih kecil daripada orang yang tidak merokok. Lanjut, kita akan masuk ke volume udara pernafasan. Volume udara pernafasan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal itu merupakan udara yang keluar masuk paru-paru saat kita melakukan pernapasan biasa. Volumenya itu ada 500 mili. Kemudian yang kedua ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi itu udara yang masih bisa dikeluarkan maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Ini volumenya ada 1500 mili. Berikutnya ada volume cadangan inspirasi. Jumlahnya sama dengan volume cadangan ekspirasi ya, 1500 mili. Ini merupakan udara yang masih bisa masuk ke paru-paru setelah melakukan pernapasan biasa. Lanjut, ada volume residu. Volume residu ini udara yang masih tersisa di paru-paru walaupun telah melakukan ekspirasi maksimal. Volumenya ada 1000 mili. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru dengan volume 3500 mili. Kapasitas vital paru-paru ini merupakan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Kemudian yang terakhir ada kapasitas total paru-paru dengan volume 4500 mili. Ini merupakan volume kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Oke, kemudian ini ada grafik volume udara pernafasan. Terkadang ini akan keluar di ujian ya. Jadi grafiknya ditampilkan, kemudian kalian disuruh menunjukkan yang mana itu volume tidal, yang mana itu volume cadangan inspirasi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian sebagai bahan evaluasi kalian bisa kerjakan beberapa soal berikut. Kalau sudah selesai, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.